Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak selalu kepada guru-guru PAI dimanapun berada. Selamat bertemu dengan kami. Perkenalkan, nama saya Henry, Kasih PAI Menengah pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Pada pertemuan ini kami sengaja membuat sosialisasi ini dalam bentuk konten YouTube agar mudah dijangkau oleh guru-guru PAI yang ada di pelosok dan tidak bisa bertemu dalam pertemuan tatap muka. Sosialisasi ini berdasarkan kepada keputusan Dirjen Pendis nomor 631 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pendidikan agama Islam, penyelenggaraan ujian sekolah PAI pada SD, SMP, SMA, dan SMK tahun pelajaran 2020-2021. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi rekan-rekan guru di dalam mempersiapkan diri untuk membuat soal atau merakit soal pada ujian tahun pelajaran 2020-2021 ini. Baik rekan-rekan semua, jangan lupa ya like and share dan ditekan subscribe warna merahnya. Baik, kita mulai ikuti kegiatan ini. Baik, kalau kita melihat dari regulasi yang ada, dasar hukum, pertama ada Peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2020, di mana dalam peraturan ini disebutkan bahwa penyelenggaraan ujian PAI itu merupakan kewenangan dari satuan pendidikan. Secara jelas kita mendapatkan penjelasan dalam PMA ini mulai dari bagaimana pengelolaan PAI, bagaimana kurikulum yang digunakan, bagaimana pemberlakuan kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan sebagainya. Kemudian dasar yang kedua adalah Permendikbud nomor 43 tahun 2019. Dalam regulasi ini nanti akan dijelaskan bagaimana pelaksanaan ujian itu. Kemudian bentuk-bentuk apa saja ujian yang dilaksanakan oleh sekolah itu. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Penyelenggaraan ujian sekolah, yang disebut dengan ujian sekolah itu adalah merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan. Jadi SKL itu salah satu untuk menguji ketercapaian SKL itu adalah melalui ujian sekolah. Nah, kemudian materi ujian tidak hanya mengacu kepada satu kurikulum. Jadi materi ujian ini bersifat pilihan. Jadi ada 4 pilihan begitu. Yang pertama, Permendikbud nomor 37 tahun 2018 itu berisi KI, KD, dan silabus murni begitu. Jadi guru PAI bisa memilih untuk mengacu pada Permendikbud 37. Kemudian ada keputusan Kepala Badan Litbang dan Perbukuan nomor 18 tahun 2020. Ini tentang KI dan KD pada 13, baik itu PAUD, Dikdas, Dikmen, untuk kondisi khusus. Artinya kurikulum yang disederhanakan. Esensinya pada keputusan Balitbang ini, itu sama dengan Kepdirjen Pendis Kemenak 3451. Ini hanya mengatur tentang PAI. Bila pada keputusan Balitbang dan Perbukuan ini mengatur untuk semua mata pelajaran, maka Kepdirjen Pendis Kemenak 3451 2020 itu mengatur tentang pembelajaran PAI pada masa kebiasaan baru. Nah, di Kepdirjen Pendis ini kita akan melihat bahwa ada penyederhanaan. Nah, maka guru PAI pada sekolah bisa memilih menggunakan acuan materinya kepada Kepdirjen Pendis 3451 tahun 2020. Atau bisa juga mengacu kepada kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud 37 2018 itu, tetapi telah dikembangkan oleh satuan pendidikan. Jadi ada 4. Nah, ini merupakan pilihan, boleh memilih begitu. Nah, kemudian selanjutnya bentuk ujian itu berupa portofolio.
itu merangkup kepada evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap atau perilaku, prestasi yang diperoleh sebelumnya, baik itu penghargaan, hasil lomba, dan sebagainya. Itu merupakan dihimpun dalam sebuah dokumen portofolio. Nah, kemudian juga bisa dalam bentuk penugasan. Nah, atau bisa dilakukan dengan tes secara luring atau daring. Gitu. Nah, tes ini berupa tes tertulis atau ujian praktek. Itu boleh dilakukan oleh guru PAI. Nah, bila luring dan daring itu dilakukan oleh guru PAI, itu tidak menutup kemungkinan untuk bentuk yang keempat. Bentuk kegiatan penilaian lain dengan catatan satuan pendidikan boleh melakukan penilaian sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan standar nasional pendidikan. Jadi ada kebebasan di dalam melakukan bentuk ujian. Nah, kemudian selanjutnya, pelaksanaan ujian sekolah itu mencakup tetap pada 3 ranah. Ada ranah sikap melalui penilaian akhlak mulia, ada ranah pengetahuan melalui ujian tulis dan atau penugasan, dan ada ranah keterampilan melalui ujian praktek dan atau portofolio. Dan atau itu boleh memilih salah satu. Nah, ketiga-tiganya ini mesti ada mencakup dalam pelaksanaan ujian sekolah. Ranah sikap bisa dilakukan dalam penilaian harian berdasarkan penilaian dilakukan oleh guru, sikap anak dalam keseharian, sikap ketika melakukan pembelajaran daring, sikap ketika melakukan pembelajaran tatap muka, begitu. Nah, ranah pengetahuan melalui ujian tulis dan atau penugasan. Nah, kemudian kriteria penyusunan kisi-kisi soal. Nah, soal itu mesti lahir dari kisi-kisi. Jadi kalau kita runut formatnya, ada KI, ada KD, ada indikator, dan indikator nanti ada kisi-kisi, lalu nanti ada soal. Kep Dirjen Pendis 3451. Kita boleh melakukan pemilihan kisi-kisi itu berdasarkan kepada materi esensi. Misalkan kepada materi esensi. Jadi kalau kita runut kepada runut pekerjaannya, ada KI, ada KD esensi, ada KI esensi, ada KD esensi, ada indikator esensi, lalu lahirlah soal. Nah, kriteria penyusunan soal kisi-kisi dan soal itu pertama berdasarkan standar kelulusan. Mesti acuan di atasnya ada SKL, ada standar isi. Kemudian merupakan pedoman untuk merakit soal. Kemudian yang ketiga, berisi kompetensi yang belum dijabarkan ke dalam indikator soal. Berisi KD pada K13 atau K13 yang disederhanakan. Ini kriterianya. Nah, kemudian bentuk ujian luring atau daring itu, ujian tulis bisa dilakukan berbasis kertas, PBT, bisa berbasis komputer. Kemudian ada ujian praktek. Nah, kemudian berikutnya, ujian tulis ada 2 bentuk. Jadi kalau nanti kita memilih ujian tulis, ada pilihan ganda, ada uraian. Pilihan ganda itu materi soalnya sesuai indikator. Pilihan jawaban harus homogen, fokus, tidak heterogen, tidak banyak pilihan begitu. Hanya memiliki 1 jawaban yang benar. Tidak ada 2 jawaban yang benar. Hindari soal yang menimbulkan khilafiyah, unsur sara, pornografi, provokasi, dan bermuatan politik. Itu mesti acuan dalam membuat soal pilihan ganda. Kemudian ada konstruksi soal. Itu dirumuskan secara jelas, pokok soal dan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Pokok soal jangan memberi arah ke jawaban yang benar. Soal tidak mengandung negatif ganda, rumusan pilihan jawabannya relatif sama panjang, pilihan jawaban bukan pernyataan semua jawaban salah atau semua jawaban benar. Nah, jawaban yang mengandung angka diurutkan dari yang kecil, kemudian lanjut ke yang besar, jawaban tidak bergantung pada soal sebelumnya. Nah, jadi
soal dijawab di nomor 3, dia tidak bergantung kepada soal di nomor 1. Gitu. Nah, kemudian bahasa yang digunakan bukan bahasa daerah, tapi bahasa Indonesia baku, dan jawaban tidak mengulang atau kata atau frase yang bukan satu kesatuan atau komunikatif. Nah, sedangkan untuk soal dalam bentuk uraian, materi soalnya sesuai indikator dan kisi-kisi. Hindari khilafiyah, unsur sara, pornografi, provokasi, dan bermuatan politik. Batasan jawaban yang akan diukur harus jelas. Kemudian konstruksi soal menggunakan kata tanya atau perintah. Misal mengapa, bagaimana, uraikan, dan sebagainya. Nah, lalu bahasa yang digunakan sama dengan bahasa yang digunakan pada pilihan ganda, bukan bahasa daerah. Nah, kemudian ada ujian praktek. Soal tetap sama sesuai dengan indikator. Sama dengan pilihan ganda dan uraian. Disesuaikan sikon pada satuan pendidikan. Yang dimaksud dengan situasi kondisi adalah kesediaan alat, sarana dan prasarana yang digunakan. Itu sangat sesuai dengan situasi di satuan pendidikan. Tetapi yang ujian praktek mesti dilaksanakan dan itu harus sesuai dengan indikator dan kisi-kisi. Nah, kemudian selanjutnya, jumlah soal, bentuk soal, dan alokasi waktu itu diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan sesuai dengan pilihan kurikulum yang digunakan yang 4 tadi itu. Nah, selanjutnya rumusan soal pada KD tertentu dikaitkan secara kontekstual dengan kondisi pandemi COVID-19. Nah, itu tetap ada kaitannya. Nah, kemudian untuk sebagai penunjang kesempurnaan dan kesuksesan dalam penulisan soal PAI, disarankan menggunakan aplikasi Al-Quran Word yang diterbitkan oleh Lembaga Pentasihan Mushaf Al-Quran pada Badan Likbang dan Diklat Kementerian Agama. Sebagai sumber penulisan Al-Quran dan terjemahnya bisa diunduh pada laman yang telah ditulis di dalam PowerPoint. Begitu juga pedoman transliterasi Arab Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, penulisannya menggunakan font Times New Arabic. Nah, sedangkan font LPMQ Isep Misbah untuk penulisan huruf Arab atau kata Arab bisa diunduh pada laman Lajnah Kemenak.go.id yang tertulis di set PowerPoint ini. Nah, kemudian untuk teknik penilaian ujian sekolah itu semuanya diserahkan kepada satuan pendidikan. Nah, rekan-rekan guru PAI dimanapun berada, nanti kita akan melihat bagaimana sebaran level kognitif pada soal yang ada di tingkat SD, SMA, SMP, SMA, dan SMK. Mari kita lihat sebarannya pada uraian berikut ini. Bagaimana pemetaan level kognitif berdasarkan kelas dan aspek pada penyusunan kisi-kisi ujian sekolah PAI SD. Nah, ini kita lihat. Nah, pemetaan level kognitif berdasarkan kelas dapat kita lihat pada format ini. Jumlah soal seluruhnya pada SD itu jumlahnya adalah 45. Ini dia 45. Soal yang 45 ini itu berasal dari kelas 1. Dari kelas 1 jumlah soalnya 3. Kelas 2 jumlah soalnya 4. Kelas 3 6 soal. Kelas 4 12 soal. Kelas 5 11 soal. Kelas 9 kelas 6 ada 9 soal. Berarti ada 45. Kalau persentasenya adalah 7%, 9%, 13%, 27%, 24%, dan 20%. Nah, soal yang berasal dari materi kelas 1 yang jumlahnya 3 ini, itu level 1, itu 2 soal. Level 3, 1 soal. Level 2, tidak ada. Nah, jadi soal yang 3 yang berasal di kelas 1 ini, level 1, 2, level 3, 1. Begitu seterusnya sampai di kelas 6.
Jadi kalau kita jumlahkan seluruhnya, soal yang 45 ini, 10 diantaranya adalah levelnya 1, 16 berada di level 2, 19 berada di level 3. Tingkat kesulitan level 3 itu lebih tinggi dibanding dengan level 2 dan level 1. Nah, level penglevelnya ini ada di dalam, disebutkan di dalam Juknis Kepdirjen 631. Nah, kemudian kalau kita lihat pemetaan level kognitif berdasarkan aspek, ya, soal yang telah dipetakan berdasarkan kelas tadi di slide yang sebelumnya, kalau kita bagi ke dalam level kognitif, di level 1 itu pengetahuan dan pemahaman, jumlah soal Al-Qur'annya 1, akidahnya 3, dari akhlak 1 soal, dari fikih 2 soal, dan sejarah peradaban Islam 3 soal. Jumlahnya 10 soal. Jadi 10 soal itu berada di level 1 dengan pembagian asal soal, kompetensi keilmuannya, ada dari Al-Quran, ada dari akidah, ada dari akhlak, ada fikih, ada SPI. Begitupun di level 2, Al-Quran 3 soal, dari akidah ada 4 soal, akhlak 5, fikih 2, SPI 3, SPI 2. Jadi ada 16. Di level 3 ada 19. Jadi akumulasi dari persentase level soal itu, untuk level 1 22%, untuk level 2 ada 36%, untuk level 3 ada 42%. Bila dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, itu level 3 ada di atas 50%. Tapi pemilihan 42% ini dengan mempertimbangkan situasi pandemi, sehingga tingkat kesulitan soal di level 3 itu tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian selanjutnya, kalau kita melihat ada kisi-kisi umum, ya, kisi-kisi umum. Kisi-kisi umum ini sebenarnya mengatur apa yang disebut dengan level 1, 2, dan 3 tadi. Nah, kalau kita melihat di dalam level kognitif, pengetahuan dan pemahaman, seperti yang terus dalam level 1 ini, kata kerja operasional yang digunakan itu ada, ini contohnya. Jadi semua soal yang berada di level 1 bisa menggunakan kata kerja seperti ini. Nah, dari kisi-kisi umumnya kita dapat melihat dari Al-Quran ada Quran dan suratnya, dari akidah juga, akhlak juga, fikih juga, sejarah peradaban Islam juga. Nah, sementara di aplikasi atau pernah di level 2 itu ada kata kerja operasional melaksanakan dan mengimplementasikan. Begitupun di level 3 ada kata-kata kerja operasional tertentu. Nah, pertanyaan kemudian yang muncul adalah, apakah soal dengan standar level 3, 2 dan 1 mesti menggunakan kata kerja operasional ini agar soalnya itu hot? Tidak. Guru PAI bisa saja mengubah soal yang biasa menjadi hot atau level 3 dengan catatan soal itu intinya memancing tingkat penalaran siswa di dalam menjawab soal. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat kisi-kisi penulisan soal. Ya, seperti ini ada kisi-kisi penulisan soal. Silakan ini bisa dipedomani oleh guru-guru PAI sehingga memudahkan mereka untuk melanjutkan dengan kurikulum, bukan dengan format seperti ini. Nah, jadi panduan yang diberikan itu adalah di KD 1 untuk kelas 1 ada Al-Fatihah. Level kognitifnya berada di pengenalan level 3. Silahkan nanti dibuat indikator soalnya. Begitu seterusnya. Nah, ini bisa kita lihat seterusnya pada kisi-kisi yang telah dijelaskan di dalam Juknis. Nah, rekan-rekan semua, kita bisa melihat bagaimana contoh soal yang berada di level 1. Ya, level 1. Ini contoh soal. Jadi setiap soal yang dibuat itu mesti dibuat kartu soalnya. Sehingga dari kartu soal itu jelas nanti
soal itu berada di level apa, kunci jawabannya bagaimana, kemudian nanti dia masuk ke soal nomor berapa. Seperti contoh yang ada di sini. Nah, baik guru-guru semua dimanapun berada, begitulah bentuk pembagian bagaimana level kognitif itu ada di semua sebaran di soal yang ada yang dibuat oleh guru-guru PAI. Nah, kita berharap hal ini dilakukan adalah agar standar dan kualitas soal PAI itu betul-betul bermutu dan bernilai gitu. Jadi jangan sama sekali membuat soal berdasarkan buku paket ya, jangan sampai seperti itu. Nah, sehingga nanti di dalam melakukan evaluasi pemetaan soal berdasarkan sebaran kognitif, berdasarkan persentase level 1, 2, dan 3 itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kira-kira demikianlah Bapak Ibu Guru PAI semua, semoga bermanfaat, semoga bisa dilakukan dan diaplikasikan di dalam pembuatan soal tahun ini, sehingga kualitas ujian PAI di SD dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh pemerintah dalam Kep Dirjen Pendis nomor 631 tahun 2020. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.